Yang terakhir adalah kisah-kisah. Di situ ada kisah-kisah tentang para nabi. Jadi 25 nabi itu sebutkan semuanya. Terus umat-umat terdahulu. Misalnya kisah Luqman, kemudian kisahnya siapa lagi, Ashabul Kahfi, kemudian kisahnya Dzulqarnain itu disebutkan. Kemudian kisah-kisah para, ya biasanya nabi sama kaumnya seperti kaum Lut, kemudian kaum Madian, kemudian kaumnya Nabi Soleh, kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Nah, itu diceritakan semuanya. Nah, cerita ini untuk apa? Ya, cerita ini untuk apa? Feedback. Bagaimana sebuah perilaku sudah pernah terjadi. Dan kalau kita belajar sejarah, kita hanya mengulang sejarah. Maka ketika kita belajar sejarah, belajar itu ya kita akan bisa memprediksi masa depan. Ya, kita akan bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Jadi kalau kita berperilaku seperti itu, maka nanti ke depan akan jatuh seperti ini. Maka di dalam Al-Quran salah satu yang materi yang paling banyak dibahas adalah tentang kisah-kisah. Jadi kisah-kisah ini akan membuat kita benar-benar waspada karena kita sudah melihat kebenaran dari sebuah kisah yang sudah dapat dipastikan valid, bukan kisah-kisah dongeng belaka, tapi kisah-kisah yang benar-benar valid dan sudah pernah atau sudah dapat bisa dipertanggungjawabkan karena sudah dinas oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah mungkin ini dulu Zat. Jadi 9 poin ini yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya insya Allah lain waktu akan kita bahas mungkin ya. Atau seperti apalah nanti